tolong ini di highlight gembrot gitu biar ke gaslight orang. Itu caranya kita bisa banget untuk keeping confident gitu loh, karena kayak hey, bersyukur atas diri kamu gitu loh, kamu cantik, kamu ganteng gitu loh, kayak no one kayak kamu mungkin bisa merubah bentuk tubuh kamu, tapi itu kan gak instan ya, balik lagi ya perlahan aja, coba kurangin gitu loh. Dan gitu. Queen Talk, one talk at a time. Hai. Belum disapa ya belum. Sudah tidak sabar. Iya, welcome Oo. Ada it's me Oo here. Hai. Settingan kita terlihat seperti settingan terbaru ya. Memang ini baru first time dipakai sama Oo. Because it's gonna be so fun, so chill. Dan apa kabarnya Oo hari ini? Aku sangat baik sih, Queen. Sangat baiknya. By the way, one of the fact ya, seluruh narsum kita rata-rata ya, dari 100%, 90% kayaknya orang Palembang semua. Jadi emang agak mixing gitu ya podcast kita hari ini. Tapi kita hari ini bakal ngebahas yang menarik ya, tentunya dengan aku. Karena aku dia macet-macetan dari Bekasi, sayang. Iya, ini rumahnya tuh di Bekasi sekitar sejam lebih. Iya, 1,5 jam. Wow. Dan ini ngaret dari jam 1 jadi jam 2. Nggak disebut nih. Tapi sebelum kita mulai, aku punya hadiah buat Oo. Mungkin boleh kita keluarkan hadiahnya. Wow. Terima kasih. Apa nih? Jadi kita spesial karena yang datang hari ini Oo nih. Boleh kita sambil makan aja, nge-chill aja. Wow, nanti kita bisa makan bareng ya ini. Ini ada permen. Ada makanan kesukaan aku anyway ini. Waktu Ini SD. Oh dulu, fun fact, Momo gitu sepanjang ini ya? Iya, dan sekarang kayak udah menyusut gitu. Oh, tapi memang ada tulisannya, dia clarified bite size. Sekali. Bukan ini. Ini boleh dimakan sambil podcast ya, nggak apa-apa. Oke. Bilnya nanti di akhir. Ya, kebuka. Emang konsepnya. Nah ini juga kan? Iya, itu ada mie goreng. Itu mie kremes. Kalau kita tuh dikeremes-keremes begitu. Enak. Lihat ya. Just balik-balik. Oke. Awas diabetes ya. Nah, ini sama tinggal ambil aja nanti. Anyway. Konsepnya kita cak kantin ya. Iya, mari kita kembalikan kantong ini. Lebih ke kantin kejujuran, abis makan langsung bayar gitu. Nah, tapi kalau kita ngobrolin tentang makanan zaman dulu ya, makanan ini pasti ngingetin kita sama waktu masa kecil lah. Tapi besarnya di sini. Iya. Besarnya di Jakarta. Di Bekasi. Oh, di Bekasi, ya sorry. Selalu aku mikirnya orang Jakarta. Enggak, Kak, aku orang Bekasi. So that's why you take Al-Azhar ya, dari SD, SMP, SMA? No, SMA aja. Oh, SMA aja. SD-nya? SD-nya di Bojong, Rawalumbu. Kayak pasti pada tahu gitu loh, orang Bekasi tuh pasti tahu SDN Bojong Rawalumbu. Kenapa itu favorit? Bukan. Apa? Sekolah negeri yang paling banyak di Bekasi itu. Kita tuh kayak ada... Kok banyak maksudnya? Oh, banyak banget soalnya. SDN Bojong Rawalumbu 11, SDN Bojong Rawalumbu 10. Nomor-nomor ya? Itu banyak banget. Kayak ini ya. Kayak di Palembang tuh Muhammadiyah 6, Pak Lurah, gitu. Muhammadiyah. Yang terkenal Bojong Rebu. SMP? SMP di SMP Mutiara Baru. Mutiara Baru. Aku tahu. SMA baru Al-Azhar. Iya, SMA-nya baru di Al-Azhar. Al-Azhar tuh ini ya SMA-nya Aziza Salsa gitu bukan ya? Bukan Bekasi ya, tapi Al-Azhar lain ya. Kalau Bekasi yang paling hits pasti tahu orang-orang itu Irzan. Tahu Irzan nggak? Oh, Irzan Faik. Iya. Ya. Oh itu. Ya. Dia anak Bekasi. Kamu sempat suka sama dia? Tolong viral deh ini. Irzan, ada yang ngefans sama kamu nih. Ya. Hai. By the way, I've been knowing ini. Dia ini juniorku di fakultas. Ya. Dia kuliahnya di Universitas Sriwijaya jurusan Communication. Tapi aku waktu itu cuma kayak tahu ini anak karena so eye catching gitu loh, karena dari badannya gede sendiri gitu kan, dan dia kayak hebring gitu kan anaknya, apalagi mudah banget nyirenin ya, bahasa Palembangnya nyirenin, karena komunikasi dan HI itu samping-sampingan biasanya kelasnya kan. Betul. Jadi ini ada, ini itu.
Ternyata karena aku kerja di radio, ini anak kayaknya ikut pembukaan radio ya kemarin. Iya. Pokoknya lambat laun ini kamu datang. Ya aku datang terus ya udah aku siaran bareng terus kenal Kak Queen terus jadi kayak sok-sok bestie gitu. Tapi sebenarnya kepikiran masuk Global Radio itu jadi penyiar itu emang mau ngerelatein sama jurusan apa gimana sih, Ok? Aku pengen sebenarnya aku punya skill ya. Oh. Wow. Sombong. Tolong ya, tolong banget. Enggak. Aku sebenarnya itu pengen relatein sama jurusan. Dan kebetulan aku tuh juga punya hobi lah ya, bisa disebutnya bukan skill. Karena aku nggak jago-jago banget sebenarnya. Yaitu about public speaking. Nah terus, Nyawa apa lagi? Kayak semua orang yang dekat aku tuh bilang gini masuk jadi penyiar radio nggak sih? Soalnya ya pembawaan aku tuh emang kayak gini, nggak ada fake-fake-nya gitu loh sama orang kayak hai, terus yang kerjanya tuh ngomong, terus yang entah mau ngomongin apa, terus kata teman-teman aku, coba apalagi jadi penyiar radio nggak sih? Dari aku SMP aku digituin. Terus SMA digituin, pas kuliah tuh banget orang tuh nyuruh udah daftar aja jadi penyiar radio gitu-gitu. Terus kebetulan Global buka, ya udah masuk. Walaupun aku paling wow sih. Paling sering dimarahin pas training ya. Iya. Berdua ini enak juga ya. Gitu, mau coba nggak? Enggak suka. Momogi ya? Iya. Aku nggak suka tuh yang nggak boleh ya bilang nggak suka. Harus pink gitu enggak. Aku kurang suka keju sih. Karena dengan keju aku nggak suka. Aku suka keju, tapi kalau di jajanan keju tuh agak weird. Oh. Ini kan jagung bakar ya? Iya. Nah, kan? Kayak itu ya, rasa tuh chemical gitu ya. Iya, betul. Fun fact juga aku tuh nggak suka Indomie. Mie instan ya, sorry. Bukan karena apa. Aftertaste tuh kayak kurang cocok aja gitu di lidah aku. Tapi buat kalian yang suka nyetok, you are wow guys. Momogi endorse kita dong. Boleh. Masuk sudah. Tapi jadi penyiar berapa tahun nih, 1 tahun 6 bulan. Setahun setengah ya. Dari zaman masih kuliah sampai sekarang sudah. Udah lulus, sudah resign kerja, sudah resign lagi. Jadi resign lagi ya yang sudah kerja dari jadi host TikTok ya sekarang. Keren banget, gemay-amai. Dan aku resign anyway. Kenapa nggak kuat? Apa? Nggak kuat. Mohon maaf cinta sayang Capek. manis. Sayang cinta boleh manis. Kita langsung check out di etalase nomor 1 sayang. Demi Allah, itu tuh kerjaan orang paling capek di muka bumi. Iya, aku pikir juga awalnya enak loh itu. Kayak itu tuh aku kira kayak kerjaan paling enak kan. Kayak ya udah nggak mikir, cuma ngomong doang yang memang itu tuh relate banget sama yang aku suka gitu loh. Ternyata tuh hal yang paling capek. Bayangin dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Dan itu tuh kerjanya sometimes tuh shifting gitu. Iya, shifting pasti dong. Nah, shifting itu kita masuk dari jam 1 siang baru pulangnya jam 10. And you know what? Sepanjang jam kerja itu, ya udah we talk for ourselves. Iya, ngomong itu terus juga ya. Kadang bingung juga kan mau jawab apa lagi gitu kan. Nah, tapi kalau teman-teman lihat ya di Instagramnya OO, di sosmednya OO juga, ini kan merantau. Your first time ngerantau ya waktu kuliah ya. Iya. Tapi ngerantaunya tuh eksklusif guys, karena bukan di kosan. Dia ngaku sama kita di kosan. Oh, aku sebut, kau juga ya. Tidak, jadi dia bilang dia ngekos ya. Tapi ini, dia itu di rumah. Ini loh kak, aku ngajak dia, sorry. Ngekos, setuju gak sih kalau lo bilang ngekos tapi di rumah yang gede 2 tingkat? Agak aneh kan jadinya. Tolong. Nah, aku Dan dia tandain punya orang yang manis. menjaga dan punya satpam di sana. Tolong. Lu eksklusif amai. Nggak boleh. Emang boleh se-eksklusif itu? Tak boleh seperti itu. Tapi hidup ini kan agak nge-fake ya jadinya. Dan you know what? Ini kan pecinta kucing. Makanan kucing ya lebih mahal dari makanan dia. Misal dia jajan, aku lagi buntu, aku nak jajan ini lah 30.000. Terus kalau dia ngeposting, hey kucing makan, makanannya apa? Real canin. Nah, real canin terus yang apa pasir-pasir itu kau ganti terus kan? Dan wow, dia lebih peduli sama kucingnya daripada diri sendiri begitu. And you know what?
makanan kucing itu aku kasih, itu tuh bukan kucing pribadi aku. Itu tuh kucing lewat yang depan rumah, gitu-gitu loh. Seberapa pedulinya Oo gitu kan, dia sangat pet lover sekali. Iya, walaupun aku kadang ngeluh gitu kayak, ya Allah, nggak ada duit lagi nih aku mau makan gitu. Tapi yuk keren sih, sumpah. Dan ngekos dia tuh dikasih mobil juga guys, kayak mungkin udah aku bilang deh, ini eksklusif, bukan ngekos. Tamengnya doang ngekos. Aku ngomongnya sama orang seradio raya itu, enggak kak, aku ngekos di mana? Kami antar balik, oh kami juga rumahnya, wow besarnya rumahku ini gitu kan. Jadi agak, Dan ya udah aku sendirian gitu di kosan itu. Masih nggak bohong itu lah. kan ada om siapa yang jaga? Pak Pak siapa? Desailin. Pak Desailin dan BL. Dia ada dua kan. BL itu yang ya Nyapu. enggak, Kurang-kurangi lah. Aduh, ini mau makannya nggak? Oh? coba kali ya. Ini anyway harus dipeletok, dikremes gitu. Aku pakai bahal ya agak, kok juga Iya. ya. Aku semenjak pakai karet gandeng, susah makan. Oh anyway, story Queen belakangan ini lagi ngeluh. Aduh, nggak enak banget ya pakai karet gandeng gitu. Dan kau sudah pakai itu berapa kali? Oh, sudah sering. Sudah sering? Tapi kalau misalnya kakak copot, misalnya biji Lepas bahalnya ada lagi. yang copot gitu, itu nggak boleh dipasang dulu. Oh iya, Nanti pas perpanjang pasti balik lagi ke yang biasa. jaras lagi. Oh, pakai yang petak-petak biasa. Iya. Aku yang bawah yang petak-petak biasa. Nah, balik lagi ke Oo. Dengan kesehariannya, udah sebagai mahasiswa waktu itu yang aku kenal, dan sekarang Oo udah kerja, udah graduation juga. Dia ini kan juga aktif sebagai content creator kan. Yes. Kalau kalian lihat hasil editan Oo tuh menarik, clear gitu kan, enak dilihat gitu kan. Tapi terbesit dalam pikiranku ya, bisa dibilang kan kita agak minoritas lah Oh ya, di Iya. saat orang lain Kerja kantoran. bukan. Oh, di saat orang lain dengan kepedeannya kan karena aku punya skills ini, tapi pernah nggak bisa dibilang dibully lah dengan body shaming atau keadaan badan yang kayak gini gitu, atau dari kecil tuh lu kurus sebenarnya, lu normal-normal aja tapi semakin kesini semakin melebar apa bagaimana? Oh iya, aku yang kayak gitu sih. Dulu enggak. Dari kecil tuh ya berat badan aku ya kalau dibandingin anak-anak yang lain itu memang aku paling besar gitu. Tapi tuh selalu menaik gitu loh grafiknya. Paling dulu tuh ikut kayak ada Apa? kayak, aduh sebut brand gak sih? Nggak apa-apa. Oh, itu ada yang namanya tuh waktu aku SMP tuh aku akhirnya mencoba diet kan. Karena berat badan aku tuh waktu SMP tuh udah 80 kilo. Itu termasuk Oh besar dong di kalangan anak SMP yang bocil-bocil gitu. Akhirnya kita decide untuk pakai Herbalife gitu untuk upaya diet kan. Turun karena kan kita minum yang mealnya itu kan yang kayak susu gitu deh, kayak meal prep-nya gitu. And you know what? Turun kayak 5 kilo jadi 75. Terus karena aku merasa turun, ya udah aku minum itu terus, tapi makannya tetap lanjut juga. Jadi kayak berat badan aku naik. Terus setelah itu naik terus. karena kamu nggak jaga makan tadi. Iya, karena aku nggak jaga makan. Karena aku juga pernah pakai itu dan berhasil sih. Iya. And you know what? Ya udah gara-gara bunda aku tahu aku begitu, jadi Herbalife-nya di stop. Dan ya udah sampai sekarang aku belum kepikiran diet gitu. Kalau ditanya body shaming, aduh, banyak banget. Mulai dari verbal maupun non verbal gitu. How you deal with it? Karena dari mungkin dibulinya dari kecil atau baru-baru ini yang lebih parah? Enggak, aku kalau dibully yang menurut aku kayak serius gitu ya. Kalau SD kayak TK, kalau TK enggak. Kalau SD ya paling kayak hai gendut gitu-gitu doang kan ya. It's not a big deal gitu loh. Tapi kalau SMP tuh aku yang sampai pernah dipukul gitu loh. Dipukul sama siapa? Sama kayak temen aku gitu. Oke. Karena aku gendut gitu. Terus dipukul gitu. Tapi ya udah kayak ya udah dia mukulnya cuma tek gitu doang, kayak ya udah mukul iseng aja gitu loh. Terus oke deh, nggak apa-apa kali ya. Aku nggak take it serious gitu loh. Terus waktu SMA nih ya, aku tuh pernah banget yang nggak sengaja gitu. Aku nggak tahu konteks dia tuh mau bully aku karena aku begini atau
Karena aku kenapa gitu loh. Karena banyak banget orang di SMA aku tuh aku tuh kebetulan anaknya kalau di SMA tuh kayak gini, yang kayak hai ceriwis gitu segala macam. Tapi anak-anak cowok tuh kadang tuh nyebelin banget gitu loh. Kadang dia kayak nggak ada apa-apa gitu loh, tiba-tiba dia mukul plak gitu. Kayak gitu. Tapi gue juga sering mukul lo. Iya. Tapi yang kayak mukulnya tuh kayak yang nyebelin gitu loh, kayak yang Oh sama kayak SMP gitu tapi kayak lebih ada perasaannya iya, nih. kayak ada perasaannya gitu. Terus gue tuh pernah yang at that time nggak sengaja jatuhin handphone teman gue. Orang yang mukul lo bukan? Ini ada orang kedua ya. Di waktu di SMA. Kalau yang mukul-mukul gitu waktu SMA mah ya udah gitu loh. Tapi yang paling membekas buat gue lo tau gak apa? Apa? Gue nggak tahu konteksnya tuh karena abis gue salah, gue jatuhin handphone dia terus dia mukulin gue. Atau karena apa? Atau karena badan gue tuh besar jadi dia udah jadiin gue kayak samsak might be. Tahu kan? Iya. Gue tuh waktu itu tuh nggak sengaja jatuhin handphone dia. Dia tuh lagi tidur di kelas. Terus kita tuh lagi lari-larian gitu lah di kelas. Terus handphone dia tuh kayak ini tuh jaket, bawahnya tuh jaket. Terus ada handphonenya. Terus ya udah kena jaketnya, terus handphonenya jatuh juga. Oke. Nah terus nggak sengaja. Nggak sengaja, konteksnya tuh literally nggak sengaja anyway. Dan you know what? Dia kayak nggak ada ampun gitu loh buat gue. Terus gue dipukulin ini semuanya. Biru-biru gitu? Nggak biru sih. Tapi literally yang kenceng itu loh. Badan gue tuh anyway jarang banget biru. Jadi kayak nggak ada bekas. Dan yaudah gue tuh sediem itu karena yaudah gue juga feel guilty abis ngejatuhin handphonenya dia. Yang handphonenya dia tuh literally nggak apa-apa sebenarnya. Terus kayak yaudah gue juga nggak lapor sama orang rumah. Oh, nggak lapor mama? Enggak, karena ya gue nggak mau jadi panjang aja karena gue mikirnya, oh ini kayaknya salah gue nggak sih? Padahal di situ gue kayak udah ampun gitu loh, gue udah maaf gitu loh, minta maaf gitu. Tapi dia kayak terus, udah kayak literally terus gue liatin semua orang gitu. Di kelas? Di kelas. Terus ya udah deh, udah selesainya udah gue kayak ke teman-teman gue terus gue nangis gitu anyway. Terus ya udah deh. Kayak orang tuh kayak nggak ada yang berani gitu loh sama dia. Kebetulan orangnya gue spill kali ya. Jangan sebut namanya. Enggak. Si X ini atau gitu. Si X gitu. Enggak aku sebut namanya. Anyway. Sekarang dia apa? Kok takut dengernya? Nyalek. Oh. Dan masuk di partai yang isinya mostly keluarga aku. Oh. Dan di sana, Palembang. Di Bekasi, tapi partainya. Oh iya. Kamu tahu kan partai? Lebih ke janganlah di-spill di sini. Jadi orang itu sekarang sedang berjuang untuk dalam kontes legislatif begitu. Dan kamu mendoakan dia gimana nih? Ya semoga yang terbaik aja lah ya. Kayak nggak tahu. Masih communicate nggak sama dia? Enggak. Kayak aku udah takut betul lo communicate sama dia semenjak itu. Kejadian SMA itu ya. Iya. Tapi itu membekas banget sih. Padahal itu SMP ya. SMA. SMA, iya enggak, yang dipukul pertama kan SMP. Ada. Sekitar 10 tahun yang lalu ada lebih ya. Ada. 10 tahun yang lalu dan ternyata memang kalau kita dibully itu membekas banget dan yuk ingat banget gitu. Tapi yang paling aku membekas iya yang dipukulin itu sih. Yang SMA. Nah, ya paling kalau SMA nakalnya apa sih, paling ngebulinya kayak kursi lo ditarik gitu, pas lo mau duduk kursinya ditarik gitu-gitu. Baju lo ini ya. gitu kan. Kayak bajunya dicoret gitu-gitu. Itu fine lah, masih fine standar lah ya. Standar anak SMA kan gitu kan. Nggak normalisasi juga, iya, tapi ya apa ya, banyak yang lebih parah sebenarnya daripada itu gitu kan. Dan menurut gue fase yang paling parah tuh yang itu. Dipukul sama si X itu tadi ya. Dan pas kuliah terus pernah terus gue potong lagi ya. Terus kemarin gue cerita sama sepupu gue kayak oh my god kasihan banget gitu. Ke siapa? Sepupu gue tuh kebetulan ya yang mostly yang kebetulan dia tuh orang partai itu gitu loh. Kok kayak gitu ya? Kok ngebully orang gitu-gitu? Oh takut viral. Kok gue cerita ya? Oh my god. Nggak, we don't spell the name. Yes. Terus ya udah di situ kayak enggak. Gue tuh berusaha mau bilang enggak kok. Kayaknya dia nggak salah deh. Kayaknya gue yang salah karena gue tuh ngejatuhin handphone dia yang enggak apa-apa sebenarnya. Tapi mungkin gue harus membayar karena gue
melakukan kelalaian itu dengan cara dipukulin. Iya benar-benar. Padahal lo udah minta maaf ya Oh sama ya, dia ya. gua udah ampun gitu. Oh sampai ya ampun gitu. Lo sampai bersujud gitu nggak sama? Nggak, you know what? Dia sampai kayak jatuh gitu loh. Karena dia nendang gue, mukul gue. Padahal kan sebenarnya kalau dipukul juga kan agak susah gitu loh. Ya maaf ya. Tapi dia berarti kuat banget gitu dorongannya kalau lo sampai kayak wow gitu kan. Parah sih itu orang. Karena apa ya? Gue juga dulu pernah kan kayak dibully-bully gitu. Memang nggak gimana-gimana banget, tapi verbalnya itu melekat banget di on my mind gitu. Sampai sekarang pun aku ingat orang itu. Nah, kalau di kuliah lo pernah nggak di body shamingin gitu? Kalau di kuliah udah lebih wise lah ya kalau orang-orang kuliah tuh gimana? Kalau di kuliah kemarin ya paling manggilnya cuma dude gitu doang, kayak dude ngumpul tugas ya. Are you fine with that? Oh fine, very fine. Nggak apa-apa. Menurut gue, itu temen. Menurut gue, aku tidak menormalisasi itu, tapi menurutku panggilan itu kayak panggilan dekat gitu loh, kayak dude, tolong dude, gitu. Jadi kayak no problem. Dan menurut aku orang kuliah tuh ya wise banget sih. Dia nggak ada ini ya, menghargai. Yes. Nggak ada perundungan kayak pukul-pukulan, no, nggak ada. Nah, bener. Dan tapi balik lagi ya, tingkat orang tuh kan beda-beda ya, memaklumi itu kan. Mungkin you fine with gendut dipanggil itu, ada juga orang yang apa sih gue dipanggil gendut. Gue juga orangnya berusaha untuk tidak membawa sesuatu tuh menjadi beban gitu loh, membawa beban pikiran. Kita ambil positifnya, oh mungkin dia sayang sama kita, oh maybe they think that we are so close, makanya dia panggil endut gitu atau apa gitu. Ya aku lebih anggapnya oke, positifnya aja gitu, walaupun sebenarnya itu bukan normalisasi juga ya, because it's such a bullying, a small bullying juga gitu. Nah dari biasanya orang-orang ini kan minder ya sama misalnya body aku tuh abnormal gitu loh, nggak sama kayak orang-orang yang lain. Nah gimana cara memaksimalkan potensi gitu kan? Pinter MC, pinter radio announcer juga, bisa hosting segala macam. Dengan ya fisik seperti ini, menurut gimana sih cara memanfaatkan opportunities itu gitu? Oh my god, karena badan aku gemuk seperti ini, itu tuh kayak jadi ciri khas sendiri gitu loh, Queen. Jadi niche ya? Jadi niche banget. Jadi kayak orang kalau ingat aku, yang itu, gitu. Pinter nge-MC kan, punya radio kan, gitu loh. Jadi kayak dia nggak perlu ketemu aku pun dia udah tahu aku gitu loh. Iya. Anyway, kemarin waktu aku ngerantau di Palembang, karena kebetulan aku aktif banget nge-MC, nyiaran radio gitu-gitu. Jadi kayak, kayaknya tahu deh, orang tuh tahu gitu loh. Langsung kayak, tuh yang gitu. Gitu. Iya. Gitu. Jadi kayak menurut aku jadi ciri khas sendiri sih. Walaupun mungkin niche yang aku buat itu tidak baik. Itu tidak baik ya. Karena menurut aku balik lagi ya kesehatan gitu-gitu loh. Karena badan aku seperti ini. Tapi ya kalau kita ngomongin opportunity-nya ya semua orang kenal aku gitu loh. Oh my god, kok sombong banget jawabnya. Gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa, karena di Palembang juga ada ya yang namanya Kak Okan. You know Kak Okan? Kak Okan Gembul. Aku juga, nah dia namain dia malah, dia memanfaatkan Gembul itu sebagai nama panggungnya gitu loh. Betul. Jadi itu sebagai sebuah branding. Okan Gembul. Oh yang itu. Kan lu juga Big ya nama siarannya kan? Big Big itu circle. Terus ya, ini mendeskripsikan sekali. Gitu. Betul. Kan? Big Dan you pakai nama itu sampai sekarang fine aja. Yes, fine. Kayak orang tahu aku itu kalau di sini, kalau nggak It's Me ya Big gitu loh. Karena It's Me tuh my social name gitu, social account sosial gitu loh, social media. Iya, sampai ke ini ya username It's Me gitu kan. Nah terus kan kesehariannya juga nge-MC, terus jadi content creator. Kamu pernah dapat bullying juga nggak di sosmed nih? Di sosmed. Sama orang yang bisa dibilang belum tahu kamu kan? Kalau tahu sama kamu, nggak apa-apa gitu. Tapi nanti jawab pertanyaannya kita break dulu bentar ya. Oke. Tut. Oke, kita balik lagi nih sama Kita masih mau nanya how deal with that the tragedy, that situation.
Karena bullying sekarang, mungkin zaman dulu bullyingnya itu verbal ya, langsung. Terus, lo ini orang tua lo bla 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 bla. Sekarang itu orang bisa bully dari mana aja, termasuk dari sosmed. Nah, kita Betul. tahu si OO ini juga one of the content creator di TikTok juga. Nah, pasti ada lah ya orang yang ngechat, atau nggak ada? Ada dong. Kayak, ini anak ngapain gitu. Aku aja masih sometimes tuh ada yang, mbak, bla bla bla, dikomenin semuanya. Nah, kalau di OO sendiri, gimana sih bentuk-bentuk bullying orang di sosmed itu? Oh, kalau bullying, terutama kalau body shaming ya, paling ada yang reply story gitu kayak, makan terus, udah gendut tahu, Iya lagi. gitu. Mungkin maksud mereka ngingetin tapi Iya. Terus diet kak, jantungan nggak sih? Gitu. oh, awas ntar. Yang paling membekas tuh ini, karena baik yang ngingetin, jadi kayak aku inget gitu kan. Diet kak, kurangin makannya dulu, gitu. Baru olahraga. Terus sebenarnya orang-orang tuh baik ngingetin aku, tapi sometimes dia hit me too hard gitu loh. Kayak diet gendut banget gitu loh, jelek gitu. Tapi kayak yaudah itu risiko nggak sih dari yang aku punya gitu loh. Iya. Balik lagi ya, tidak menormalisasi, tapi risiko dari yang But you such punya having aku. a good heart sih sebenarnya. Ada orang yang nggak kuat ya dengan cacian seperti itu, ada yang langsung inilah itulah begitu. Nah, tapi you cukup apa ya, kebal ya dengan kebal atau mengebal-ngebalkan? Kebal sih sebenarnya. Kayak mana loh, orang komring kita ini. Kedua bawa komring nggak? Harus kebal. Komring. Iya. Harus kebal. Setidaknya jalan-jalan ke Sugiwaras, walaupun belum soge, setidaknya masih waras. Itu lucu banget videonya, sumpah mood banget. Dan di sosmed itu content creator tentang daily life ya biasanya. Day in my life as anak rantau, atau nyobain something, atau ya sekedar jalan-jalan. Nah, mungkin ada tips nih dari buat orang yang pengen memulai menjadi content creator dengan ya keadaan yang mungkin tidak seperti orang pada umumnya gitu. How you confident yourself? Oke. Kalau kayak mau jawab pertanyaan pageantnya kali ya. Gimana? Oke. Oke, jadi aku di sini mau izin menjawab kakak ya. Jadi kalau aku sendiri itu how deal myself gitu ya, sebagai orang gemuk, gembrot gitu ya. Tolong ini di highlight gembrot gitu biar ke gaslight orang. Itu caranya kita bisa banget untuk keeping confident gitu loh, karena kayak hey, bersyukur atas diri kamu gitu loh. Kamu cantik, kamu ganteng gitu loh. Kayak no one. Kayak kamu mungkin bisa merubah bentuk tubuh kamu. Tapi kalau tapi itu kan nggak instan ya, balik lagi ya. Ya perlahan aja, coba kurangin gitu-gitu loh. Dan gimana caranya aku pede? Balik lagi, karena aku tipikal orang yang INTJ, extrovert gitu ya. Jadi kayak aku, honestly, aku kayak nggak ada malu gitu loh. Oh ya. Mungkin nggak peduli ya. Iya, lebih ke nggak peduli sama orang gitu loh. Nah, entah orang mau bilang aku annoying atau apa, kayak bodoh amat nggak sih, kayak ini punya gue, sosmed gue gitu loh. Dan gue juga melakukan hal yang sama. Kalau lo misal kayak kita buat konten misalnya nih di tempat makan gitu, terus orang tuh annoying karena gue buat konten gitu, kayak ya kita sama-sama bayar gitu loh. Walaupun balik lagi ya kenyamanan, kan gue tidak mengganggu lo gitu loh. Jadi kayak ya udah biarin aja nggak sih orang-orang kayak gue berlabuh atau sama kayak kalian gitu. Tapi ya bedanya gue memanfaatkan opportunity gue makan dengan membuat video konten gitu. Jadi kayak win-win solution kan. Lo diem, ya gue kerja gitu loh. Bener. Jadi lo manfaatkan kekurangan itu menjadi sebuah opportunities baru ya. Iya. Di saat orang tahu nih gue gendut, ya udah gue sekalian aja konten makanan gitu kan, yang sangat mendeskripsikan bahwa ya katanya orang gendut tuh suka makan. Betul. Jadi lo kontennya makan gitu ya. Kontennya makan, jadi balik lagi ke ciri khas gitu sih. Gimana? Kayak ciri khas tapi kayak yang common orang gendut lakuinnya ya itu. Kebiasaannya apa mereka? Makan kan? Iya, betul.
Oke. Kenapa kita terdiam? Seharusnya aku diam, aku tetap ngomong. Kita ganti. Tolong cut yang ini ya. Ya nggak apa-apa karena kan natural. Iya, Konsep kita natural. Natural gitu. Ini udah natural banget gini. Betul. Udah ngeleseh gini kan. Lebih ke makan di ini ya, kamu kecil ya. Betul. Oke. Rencana ke depan ada apa nih, Mau Belum ngapain? jawab yang yang mana? tipsnya. Iya. Tipsnya. Itu tuh tadi kayak masih bridgingnya. Oh my god. Jadi tips dari aku, kalian harus keeping confident. Kalau kalian punya kelebihan untuk ya nggak malu-malu gitu, do it gitu, karena itu big opportunities banget untuk lo biar dikenal. Benar, setuju. Dan yang ketiga, bangun branding sih pada intinya. Karena orang akan menganggap lo wah gitu dengan semua kekurangan lo apabila lo punya identitas diri. Punya niche. Iya, punya niche tuh. Iya, niche. Kita anaknya marketing banget sayang ya. Langsung check out payment sayang. One thing yang aku highlight dari OO adalah just live your life. Yes. Karena kalau terlalu banyak kita memikirkan, orang lain mikirin kita apa, itu yang menghambat kesuksesan kita loh. Betul. Kalau kita selalu pas mau melangkah, ada strik yang di belakang gitu, mundur jadi. Pas mau melangkah lagi, ada ini gangguan. Nah, begitu. Jadi teman-teman just focus on your line, focus on your goal, dan just don't care what other people thinks about you. Betul. Itu yang bikin kita fokus aja gitu. Don't care. Ya namanya semua orang tuh pasti punya kekurangan. Betul. Tapi nggak semua Makan orang doang. nggak semua orang bisa memanfaatkan kekurangan menjadi sebuah kelebihan. Itu yang aku maksud. Kayak dia memanfaatkan momen itu gitu. Ya, aku manfaatkan kekurangan jadi kelebihan gitu kan. Oke, last question nih. Ada harapan rencana nggak sih ke depannya? Oke. Katanya dia tadi bawa buku. Bawa buku buat tes PNS. Wow. Menyenangkan orang tua sayang. Buku yang masih sangat rapi nih. Oh, sudah aku baca halaman pertama. Tolong kau buka. Sudah aku stabilo soalnya. Oh, ini belum disilang-silang sih. Baru aku beli kemarin. Oh, oke. Mau Oke. tes PNS. Ya, aku mau tes PNS. Karena gimana ya? Anak orang tua dusun kan gitu. Astagfirullah. Maunya anaknya harus PNS. Kalau nggak PNS nggak kerja, katanya gitu. Jadi kayak ya udah. But that's your parents. Yeah, that's my parents. Me too sebenarnya gitu. Iya, FYI Queen juga Struggle dengan masalah yang sama. Oke. Thank you banget lo udah bagi cerita how you deal with your bullying, with your problem, with your weakness, but you can also bringing something to your life to become more cheerful. Iya, supaya lebih wide lagi kehidupan itu, karena nggak stuck di situ-situ aja. Karena one thing, setiap orang itu mempunyai kesempatan yang sama buat sukses, and everyone has their own ways. Mau jalan seperti apa. Setuju nggak? Setuju. Oke, that's all Queen Talk for today. Jangan lupa dengerin lagi di episode-episode selanjutnya. Stay tune di Queen Talk, one talk at a time. Bye-bye. Bye. Bye. Mau bercanda.